Melanjutkan pembahasan yang telah lalu mengenai sifat Allah Qidam, yaitu terdahulu. Pembahasan kali ini mengenai sifat Allah yang ketiga, yaitu Baqo. Apakah kalian tahu sifat Baqo itu apa? Terus, kenapa Allah mesti mempunyai sifat Baqo? Apakah boleh kita katakan bahwa Allah itu tidak mempunyai sifat Baqo? Apa bukti Allah itu bersifat Baqo? Baqo itu artinya kekal, yakni tidak ada akhiran bagi wujudnya. Yang bersifat kekal dinamakan Baqin. Maka dari itu disebut Allahu Baqin, yakni Allah bersifat Baqo. Allah itu kekal, maksudnya bahwa Allah akan ada selama-lamanya dengan tidak ada berkesudahan. Allah itu mesti mempunyai sifat Baqo, sebab sifat Baqo itu adalah salah satu sifat yang harus ada pada Tuhan, untuk membedakan antara Tuhan dan makhluk yang menciptakan dan diciptakan. Ketika sifat Baqo tidak ada, maka ia menjadi sama dengan makhluk. Hal ini mustahil diterima oleh akal. Mustahil Tuhan tidak kekal, atau mustahil Tuhan akan binasa. Karena kalau Tuhan tidak kekal atau binasa, berarti Tuhan ada berkesudahan. Dan ada kesudahan ini berarti binasa. Sedang sesuatu yang binasa itu bukan Tuhan, karena Tuhan itu yang mengadakan dan yang membinasakan segala sesuatu, bukan yang binasa atau yang dibinasakan. Kalau pada diri Tuhan boleh melekat sifat kesudahan, niscaya ia adalah makhluk. Kalau ia makhluk, maka ia membutuhkan kepada yang menciptakan. Dan terus menerus seperti itu, sampai pada akhirnya ada zat yang menciptakan dan tidak diciptakan, yang mempunyai sifat kekal. Sekuat-kuatnya manusia, sehebat-hebatnya manusia itu, tidak ada yang kekal, pasti akan mengalami kesudahan atau meninggal. Sifat ini tidak bisa diterapkan kepada Allah, karena keduanya itu berbeda. Yang satu bersifat kekal, yang satu bersifat kesudahan, cepat atau lambat. Bukti Allah bersifat Baqo itu melalui dua jalan, yakni Al-Quran dan jalan pikiran atau pertimbangan. Pertama, dalil Al-Quran. Huwal awwalu wal akhiru. Dialah Allah yang awal dan yang akhir. Kullu syai'in halikun ila wajhahu. Tiap-tiap sesuatu akan binasa kecuali dirinya. Dua ayat itu secara tegas menerangkan bahwasanya Allah itu kekal. Kedua, dalil pikiran. Coba bayangkan kalau Allah tidak kekal, berarti suatu saat akan berkesudahan. Nah, kalau Allah berkesudahan, siapa yang akan mengurus kita, dunia, planet-planet, dan seisinya? Kalau kita memperhatikan di rumah kita selalu bersih, selalu ada makanan, sebab ada yang mengurusnya, ada yang memperhatikannya. Kalau gak ada yang memperhatikan atau mengurusnya, ya pasti rumah akan kacau, apalagi kalau Allah berkesudahan. Kita mesti yakin dan percaya bahwa Allah itu bersifat Baqo. Kalau Allah tidak bersifat Baqo, maka ia berkesudahan. Pada zat Tuhan tidak boleh ada sifat berkesudahan, sebab yang berkesudahan itu adalah sifat makhluk yang diciptakan, bukan yang menciptakan. Sedangkan Tuhan itu adalah yang menciptakan segala sesuatu serta mengurus dan mengaturnya. Bila Tuhan berkesudahan, tentulah dunia dan seisinya itu akan hancur.